Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahlihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, aslih lana ajma'in an-niyyata wa dzurriyyata wal amal. Teman-teman sekalian, ikhwan dan juga akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada malam hari ini Anda bisa kembali bertemu dengan antum seluruhnya, yang lama ataupun yang baru, yang mungkin Anda sudah kenal ataupun yang belum Anda kenal dan insyaallah akan kenalan. Tujuan kita duduk di sini, ahibati fillah, akhwati fiddin, teman-teman sekalian, di saat di tengah-tengah kesibukan antum belajar atau masa-masa ujian. Sebagian antum ujian. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan fadilahnya, keistimewaannya untuk kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap kita untuk menjalankan niat-niat yang kita lakukan. Ahibati fillah, di antara pokok ahlu sunnah wal jamaah adalah seorang mukmin wajib beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asas yang ma'ruf. Ada satu hal dalam beriman kepada takdir yang mesti sama-sama kita pelajari, dan prakteknya nanti di lapangan mungkin akan berbeda dan agak sedikit sulit. Yakni meyakini bahwasanya semua takdir yang tertulis adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin adalah dari upaya dan kekuatan dirinya setelah taufik dan setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, teman-teman? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua untuk bisa duduk di majelis ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat ini orang layak atau tidak mendapatkan nikmat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menciptakan takdir itu, menuliskan takdir itu untuk anak Adam, untuk kita yang hari ini duduk di majelis ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat kepada setiap hati-hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati sebagai objek penilaian Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan nih kita bisa duduk di malam hari ini, setelah mungkin pengumumannya disebarkan beberapa hari yang lalu, kita mulai berniat. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu tersebut untuk kita. Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya ini orang, dia jujur kepada Allah, kemudahan sudah aku buka, tinggal bagaimana mempraktekkannya. Betapa banyak hari ini mungkin dari teman-teman yang ada, yang tergabung dalam ma'had ilmi, ataupun dari yang lainnya yang sudah sampai kepada mereka berita tentang adanya majelis misalnya, dia berniat. Artinya takdir itu sudah sampai kepada dirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan jalannya, tidak memudahkan pintunya untuk merealisasikan niat-niat yang ada di hatinya. Pertama, takdir itu adalah sesuatu yang harus diimani. Kemudahan menjalani takdir adalah sesuatu yang harus disyukuri oleh setiap mukmin. Dengan kata lain, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah pilih antum
tergabung dalam ma'had ilmi, ataupun antum yang datang dan duduk di majelis ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala sedang meletakkan satu beban di atas pundak kita bahwa hari ini aku mudahkan untuk menuntut ilmu. Ilmu ini yang kelak harusnya menjadikan engkau semakin dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ilmu yang dipelajari adalah untuk itu. Maka kita harus mensyukuri nikmat, dan salah satu modal utama dalam mensyukuri nikmat adalah memaksimalkan nikmat tersebut untuk tujuan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Rukun syukur ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan dinukilkan oleh murid beliau yang paling fenomenal, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa di antara rukun syukur adalah mengetahui dan meyakini dengan hati bahwasanya nikmat datang dari Allah, mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan hamdalah, pujian-pujian untuk Allah, dan yang ketiga, mempraktikkan dan maksimalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita dudukkan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hari ini, malam ini untuk bisa duduk. Kuncinya sudah kita dapatkan dengan sampainya pengumuman kepada kita. Itu takdir. Kemudian kita berniat, insya Allah malam Ahad, malam Minggu akan hadir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya kita. Tidak ada halangan. Di saat banyak kaum muslimin, di saat banyak teman-teman yang lain sama-sama berniat, mungkin sebagian darinya sudah janjian dengan antum, baik kita hadir insya Allah. Tapi mungkin beliau ada halangan, urusan keluarga atau tiba-tiba ada sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala di antara dua orang ini sudah sampai kepada mereka takdir itu tadi. Taklif itu sudah sampai kepada mereka, akan tetapi satu saja Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan bukan tanpa alasan. Karena ini amanah. Ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang akan memudahkan setiap perjalanan para penuntut ilmu. Ilmu yang akan kita baca, kitab yang akan kita baca, risalah yang akan kita sama-sama belajar adalah sebuah tuntunan yang disampaikan oleh guru-guru dan masyayikh kita agar jalan menuntut ilmu seorang penuntut ilmu itu benar berada dalam porosnya. Kita kalau ingin bertemu dengan orang-orang besar di dunia ini, apapun itu, ada protokolnya. Gubernur misalnya, antum nggak bisa langsung datangin beliau gitu. Mau ngobrol misalnya, mau minta, menyampaikan aspirasi masyarakat UKT sedang tinggi-tingginya, menyampaikan, antum nggak bisa langsung ke beliau. Ada protokolnya. Ada dua jalur. Protokol yang cukup lama, yang kedua protokol yang mungkin langsung bisa sampai kepada sang gubernur tadi, tapi dengan cara gubernur itu sendirilah yang membukakan kesempatan untuk para mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Atau cara yang pertama tadi, harus datangi dulu sekretarisnya atur jadwal dengan gubernur nanti begini, ketika bertemu harus begini, pakaiannya demikian, tidak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu, harus pakai songkok dan sebagainya, harus pakai batik, protokolnya panjang. Ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh dunia. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan sesuatu ini adalah sesuatu yang lebih mulia dari segalanya? Ilmu. Antum ketika bergabung dengan ma'had ilmi dengan segala macam tujuan yang antum inginkan, belajar bahasa Arab, belajar fikih, akidah dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tahu itu niatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah lihat tuh niatnya. Antum cuma ikut-ikutan karena lihat teman ikut daftar, teman-teman deket ikut daftar, ikut juga. Ada orang yang memang karena euforia saja, semangat saja, atau memang ingin belajar bahasa Arab misalnya, ingin belajar fikih, mendalami agamanya. Ada beberapa hal yang dia tidak ketahui, yang dia jahil di dalamnya, kemudian dia ingin belajar. Ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu semua niat itu. Karena jalan menuju ilmu ini ada
protokolnya, ada syarat-syaratnya, maka sudah sepantasnya setiap para penuntut ilmu yang sudah meyakinkan dirinya untuk terjun di dalam dunia ilmu ini harus tahu cara bagaimana mengagungkan ilmu tersebut. Syekh Shalih Al-Utsaimin, pengarang kitab yang akan kita baca ini, menuliskan beberapa usul, beberapa pokok-pokok inti yang ketika seorang penuntut ilmu mengerjakan pokok-pokok ini, tujuannya satu, ujungnya satu, ketika benar-benar dipraktekkan, ilmu yang akan dia pelajari ini menjadi berkah, kemudian menjadi sejatinya ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, Ana ingin sampaikan satu perkataan dari salah seorang murid Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di majlis Imam Ahmad, yang hadir di majlis beliau lebih dari 1000-an orang. Dalam sebagian riwayat mengatakan sampai belasan ribu. Di antara murid-murid yang duduk di hadapan beliau, yang ingin mendengar ilmu beliau, yang mencatat ilmu beliau hanya sekitar 500 sampai 1000 orang saja. Selebihnya mereka ingin melihat bagaimana adabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa maksud melihat adab Imam Ahmad? Apakah bisa terlihat adab seorang guru, seorang syaikh ketika dia mengajar? Di antara adab yang bisa dipelajari ketika seorang penuntut ilmu duduk bermajlis dengan majlis secara langsung, di antaranya adalah bagaimana cara gurunya menyikapi hal yang terjadi di sekitar dirinya. Mungkin sebagian antum sudah pernah lihat, yang punya Instagram, pernah lihat video salah seorang masyayikh di Masjid Nabawi yang didatangi salah seorang jamaah, langsung menghardik syekh di depan jamaah. Sebagian mungkin sudah pernah lihat, itu Syekh Abdul Salam Syuair. Ketika itu kita melihat bagaimana cara beliau menyikapi keadaan tersebut. Dengan tenang beliau menjawab, tidak mengabaikan perkataan dari orang yang menghardik dan tidak salah fokus terhadap apa yang akan diajarkan. Ini adab yang tinggi yang tidak bisa semua orang mengerjakannya. Butuh proses. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Proses ini bisa terjadi ketika seorang tersebut sudah paham dan tahu mahalnya ilmu yang dia miliki. Sebelum dia memiliki ilmu, dia harus pelajari ilmu. Kalau ingin sampai ke derajat tersebut, maka ada proses namanya mengetahui bentuk-bentuk pengagungan terhadap ilmu. Kita kembali ke kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di antara banyaknya para murid-murid beliau, dan ada murid-murid senior beliau, murid yang memang benar-benar hampir samalah ilmunya. Ilmu mereka tinggi. Dan ada pula murid-murid yang tidak tampak kecerdasannya. Dan di antara murid-murid yang tidak tampak kecerdasannya adalah Al-Imam Masruq rahimahullah ta'ala. Al-Imam Masruq ini bukan murid Imam Ahmad yang menonjol. Mungkin bisa dikatakan di antara para thalabatul ilmi yang memang lulusan pesantren nih, dia lulusan SMP atau SMA. Artinya dia tidak menonjol dalam hal tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tahu dan paham itu. Teman-teman Masruq ini pun paham bahwasanya Masruq ini tidak menonjol dari segi kecerdasan. Hafalannya tidak sebanyak murid-murid Imam Ahmad yang lainnya. Padahal kita tahu, ini kelasnya Imam Ahmad, Imam dunia, Amirul Mukminin fil hadis, yang hafalannya itu 1 juta hadis. Akan tapi apa yang dikatakan Imam Ahmad?
menceritakan tentang Imam Masruq ini. Dan apa yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad adalah tujuan inti kita duduk dan membaca kitab ini. Dan merupakan inti utama ketika kita memilih jalan menuntut ilmu. Baik langsung duduk di majelis ilmu, ataupun ketika antum mendengarkan kajian-kajian di YouTube atau radio. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menceritakan tentang Imam Masruq ini. Ketika banyak murid-muridnya yang lain mengecilkan Al-Imam Masruq, beliau mengatakan, "Kuffa alaikum lisanakum." Tahan lisan kalian dari membicarakan Masruq. Kenapa mereka sampai membicarakan Masruq? Dan ini terjadi, dan hati-hati teman-teman. Murid-murid yang membicarakan Masruq karena melihat bagaimana Al-Imam Ahmad memposisikan Masruq di antara murid-muridnya yang lain. Al-Imam Ahmad mengistimewakan Al-Imam Masruq rahimahullah ta'ala. Teman-teman yang lain ada perasaan sesuatu di hatinya. Dan ini hal yang mengerikan kalau terjadi di antara para talabatul ilmi. Hasad. Ketika melihat ada gurunya lebih memperhatikan fulan karena fulan cerdas, memperhatikan fulan karena fulan ini punya banyak hafalan. Itu terjadi. Dan antum merasakannya. Dan ana yakin itu. Apalagi ketika di kelas, di perkuliahan formal. Ada sebagian dosen yang memang senang dengan orang-orang yang suka bertanya jawab. Terkadang di hati itu ada dongkol, ada hasad. Kenapa dia terus yang diajak ngobrol, yang ditanya? Seakan-akan dia saja yang cuma yang pintar dan sebagainya. Ini terjadi. Dan itu pun yang terjadi dengan para imam ini, ahibati fillah. Ini imam. Murid-murid Imam Ahmad ini bukan kelas kroco. Ini imam juga. Nanti yang akan hasil dari Imam Ahmad ini para a'immah yang menyampaikan dan menyebarkan mazhab Hambali. Tapi mereka terjangkiti penyakit ini. Karena saking mengerikannya ilmu ini di antara ketika hasad itu menggerogoti para penuntut ilmu. InsyaAllah ta'ala beliau akan jelaskan masalah ini. Teman-teman Masruq ini ketika melihat Masruq mendapatkan keistimewaan dari Imam Ahmad, mereka bertanya, Imam Ahmad, ya Imam, wahai guru, kami lihat engkau sering mengistimewakan Masruq. Tapi kita tahu Masruq bagaimana Masruq? Ya Masruq lah. La ilmu la ilmu. Hafalannya tidak banyak, tidak terlalu cerdas, tidak menonjol. Tapi kenapa ente mengistimewakan Masruq, wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad dengan tegas menyebutkan, jaga lisan kalian. Wa ma ta'allamna illa bima wasala bihi Masruq. Kita ini belajar, kata beliau. Tujuannya apa yang Masruq sudah sampai kepada tujuan tadi. Kita baru belajar proses. Antum yang ribuan ratusan ini belajar sama anak, tujuannya apa yang setelah Masruq sampai pada tujuannya? Ingat, Masruq bukan orang yang cerdas. Dan para ulama menjelaskan juga. Ini bukan pengakuan, bukan menjelekkan Imam Masruq. Tapi ini merupakan keistimewaan dari beliau. Karena yang dilihat dari ilmu ini bukan seberapa banyak maklumat yang ada di kepala kita. Bukan seberapa banyak kita mencatat, berapa banyak kita menulis kitab. Ya. Tapi apa yang sampai kepadanya Masruq? Apa dia? Dikatakan oleh Imam Ahmad. Ketika para muridnya bertanya, apa itu wahai Masruq? Wahai Imam Ahmad. Beliau mengatakan khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadikan Masruq ini berhati-hati dalam berfatwa. Rasa takut yang menjadikan Imam Masruq ini tidak ingin terlihat menonjol dibandingkan para murid-muridnya yang lain. Rasa takut yang menjadikan Imam Masruq ini takut ujub. Rasa takut yang menjadikan Imam Masruq ini merendahkan diri di hadapan ilmu dan para ahli ilmu. Rasa takut ini yang menjadikan Imam Masruq mulia di sisi seorang Imam Ahmad. Rasa takut ini yang menjadikan Al-Imam Masruq
mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh ilmu yang dia pelajari karena dia tahu memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu di hadapan ilmu yang dia pelajari. Ta'zimul ilmi, mengagungkan dan membesarkan wibawa ilmu di hadapan penuntutnya. Bahwa ilmu yang kita pelajari bukan ilmu biasa. Antum kira qala Allah dan qala Rasul dan bahasa Arab, walaupun ibnun hadha hadhi antum pelajari ini sederhana, la ya fillah. Yang antum ambil setiap hari, wallahi la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya tuh nikmat. Ilmu itu nikmat ahibati fillah. Kalau kita tidak bisa menjaga, artinya kita tidak tahu mengagungkan ilmu itu. Apa kata para ulama dan para salaf? Mukir, halaka. Yang tidak pandai mengagungkan ilmu, hancur. Bagaimana kehancuran seorang penuntut ilmu? Kehancuran seorang penuntut ilmu, dan ini yang kita takutkan. Antum sudah mengambil langkah ini, langkah mempelajari kitabullah, langkah mempelajari sunnah Rasulullah. Artinya antum sudah mengambil beban yang begitu berat. Antum letakkan di pundak antum. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara antum mengagungkan ilmu ini? Untuk sampai ke derajat khasyah ini tadi. Dan ini merupakan inti dari kita belajar. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i yang masyhur sekali. Innamal ilmu bil khasyah, laisa bi kathrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Bukan dengan banyaknya mengumpulkan maklumat. Ilmu itu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar. Akan tapi rasa takut di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan siapa yang alim dia dan siapa yang hanya sebagai kolektor. Karena sebagai pembicara bisa jadi hanya kolektor saja. Yang alimnya ada di hadapan kita. Yang benar-benar tahu bagaimana mengagungkan ilmu dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di saat kesendiriannya. Ini alim. Semua kita belajar aqidah, asma wa sifat. Tahu as-sami', tahu al-basir, tahu al-latif, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia. Tapi yang pandai meletakkan nama Allah pada kadar dan tempatnya adalah orang alim. Maklumat itu mungkin sampai kita catat, kita baca, tapi kadang kita ingat ilmu yang kita pelajari sore tadi tentang akidah, tentang Allah Maha melihat. Sampai ke kosan, Nas'alullah salamah. Di mana kita dengan ilmu yang kita pelajari? Hari-hari kita bergumul dengan Quran, dengan hadis, dengan bahasa Arab, bahasa yang paling mulia. Pulang-pulang hanya jadi kolektor ilmu, bukan sebagai seorang yang berilmu. Kemudian kita pulang ke tempat kita, ke kampung halaman kita sebagai seorang guru, maha guru, ustaz. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahi ahbati fillah. Pembicara tidak lebih baik dari antum yang mendengarkan.
Kan tapi amanah ilmu yang harus disampaikan. Yang akan kita pelajari ini teman-teman adalah kunci yang harus kita pegang sebagai seorang pemuda yang memilih langkahnya menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa Arab. Bagaimana kita sampai ke derajat khasyah ini? Khasyah itu teman-teman, kalau sudah benar-benar mendarah daging di jiwa seorang penuntut ilmu, dia bukan hanya sekedar teori-teori saja. Dia menjadi karakter. Karenanya, kita melihat guru-guru kita, baik yang ada di sini ataupun yang ada di luar, dari masyayikh. Kita lihat bagaimana tenangnya mereka berjalan. Cara mereka berkomunikasi dengan orang lain. Tampak. Cara mereka sholat. Tampak. Athar ilmu itu. Ini yang disampaikan para salaf radhiyallahu alaihim ajma'in. Bahwasannya setiap para imam, para salaf ketika mereka belajar ilmu langsung tampak di sholat mereka. Belajar sekarang tentang ilmu, sholat dia langsung tampak bekas ilmu yang barusan dipelajari. Bagaimana cara kita sampai? Agungkan ilmu. Kalau ingin Allah Subhanahu wa taala mengagungkan diri kita ini dengan ilmu, ingat, pengagungan ilmu terhadap seseorang bukan hanya pengagungan dan diangkatnya derajat seseorang tersebut di dunia ini, kan tapi yang ingin diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita berlelah-lelah. Kapan? Di akhirat. Kalau ingin ilmu ini mengangkat derajat kita, mengagungkan kita kelak, tolong agungkan juga ilmu. Gimana caranya? Karena keresahan-keresahan inilah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memudahkan beliau dalam menyebarkan ilmu ini. Beliau menulis kitab ini, Ta'zimul Ilmi, cara mengagungkan ilmu. Untuk memudahkan untuk menghafal, beliau ringkaslah Ta'zimul Ilmi yang beliau buat dengan judul Khulasah Ta'zimul Ilmi, ringkasan Ta'zimul Ilmi. Ta'zimul Ilmi sudah beliau syarah, kemudian beliau talkhis. Khulasah ini pun beliau syarah lagi. Dan khulasah ini tadi beliau nazamkan lagi buat dibentuk dalam bentuk syair. Inilah dunia menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Satu kitab yang lain, kemudian diringkas, ringkasan ini disyarah, syarah ini diringkas lagi, ringkasan ini disyarah lagi, begitu terus. Kesinambungan. Jadi ilmu tersebut terus eksis, tidak menghilang. Karenanya Syekhul Islam Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menuliskan kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi ini untuk memudahkan setiap para pelajar untuk mengingat-ingat 20 poin penting agar bisa mengagungkan ilmu. Insyaallah ta'ala akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan waktu yang singkat. Kita tidak mematok harus khatam dan sebagainya, kan, tapi kita baca dengan bacaan yang cukup cepat, penjelasannya tidak terlalu, syarahnya tidak terlalu luas, karena insyaallah ta'ala antum dalam proses belajar insyaallah nanti akan langsung untuk membaca sendiri syarahnya, dan itu lebih mengena dan lebih nikmat. Ini ada sebagai pembantu. Insyaallah ta'ala kita mulai kitab pembahasan tentang kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Sebelum kita masuk, sebagaimana kebiasaan para ulama ketika mereka mensyarah dan menjelaskan kitab-kitab para ulama yang lainnya, mereka menjelaskan sedikit sekelumit tentang penulis kitab
Penulis kitab adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau masih hidup sampai hari ini dan kajian-kajian beliau masih bisa kita nikmati, ya. Kemudian majlis-majlis beliau masih bisa kita datangi, terutama di daerah Riyadh di Saudi Arabia. Walaupun qadarullah ma syafa'al, kajian yang biasanya beliau sampaikan di Masjid Nabawi agak terhenti karena satu dan lain hal. Akan tapi durus beliau, pelajaran beliau masih bisa kita nikmati. Beliau adalah seorang ulama, seorang syekh yang terkenal dengan sebutan dan lakop Syekh Seribu Guru. Kenapa demikian? Karena beliau ini adalah seorang yang rahal, seorang yang pengembara dalam menuntut ilmu, dan ini adalah kultur para penuntut ilmu. Yani keluar dari daerahnya menuntut ilmu, dan salah satu yang paling terkenal perjalanan beliau ketika ke India mengambil ilmu hadis dari ulama-ulama India, dan sampai hari ini beliau masih mempraktekkan itu. Dan kita mengenal beberapa teman-teman yang ada di Saudi yang beliau langsung biayai untuk ngambil sanad atau belajar dengan para ulama hadis yang ada di India. Beliau, antum pernah dengar nama Abdul Aziz Sini? Kalau di majelisnya, kalau antum lihat di YouTube, ada majelis beliau di Masjid Nabawi yang kajian atau daurah besar, Nabi Muhammadul Ilm itu. Salah satu qari'nya yang paling enak didengar bacaannya adalah Syekh Abdul Aziz As-Sini. Beliau ini adalah salah satu orang dekat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin yang beliau sempat dibiayai oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin untuk belajar di India. Artinya, beliau ingin meneruskan kultur ini, kultur mengembara dalam menuntut ilmu. Maka antum yang sudah keluar dari daerah antum untuk menuntut ilmu, bergembiralah, antum sudah termasuk dan masuk ke dalam jalurnya para salafun salih. Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, dengan banyaknya guru beliau, kan tapi beliau baru muncul tidak terlalu lama. Sebelum adanya barnamij Muhammadul Ilm, kada an la yusma' sautuhu. Seakan-akan tidak pernah terdengar sama sekali nama beliau. Ya. Sebelumnya kemana beliau? Menuntut ilmu. Sampai dalam usia sekitar 50-an, baru beliau duduk di majlis menyampaikan ilmu. Begitu yang ada kultur yang ada di negara Saudi sana. Karena tidak semua orang bisa untuk buka majlis. Kan tapi itu berkesesuaian juga dengan penduduk yang ada di sana. Kalau kita nunggu dulu sampai 50 tahun, ya para orang tua yang 50 tahun sudah tidak dapat ilmu lagi, siapa yang mau menyampaikan? Makanya antum-antum yang sudah ada ilmu, walaupun sedikit, Allah sampaikan. Berbeda dengan orang sana sudah ada ilmu. Orang awamnya saja sudah berilmu. Maka wajar saja ketika yang duduk di majlis atau duduk menjadi pengajar adalah mereka-mereka yang sudah mengecap asam garam untuk ilmu bertahun-tahun dan tidak pernah keluar sama sekali untuk mengajar. Ini adalah sekelumit tentang Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena beliau masih hidup, maka berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita atau antum bisa bertemu dengan beliau dan belajar langsung dari beliau. Karena beliau masih hidup dan masih bisa kita manfaatkan. Maka biografi ini tidak terlalu penting sebenarnya karena beliau masih bisa untuk didatangi. Kemudian kita sudah insyaallah ba'da kita sambung sedikit insyaallah. Satu menit lagi. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan baca kitab ini, ya, salah satu dari antum akan baca. Kemudian nanti kita fokuskan pada hal-hal yang memang penting. Yang penting yang harus kita ketahui bersama, ya. Antum yang punya nanti kalau yang punya kitab silakan coret-coret, ya. Karena ini adalah prosesnya adalah belajar mengajar bukan ceramah, ya. Antum bebas untuk bertanya, terutama dalam makna-makna. Karena ini antum proses belajar kan, ya, misalnya makna ini apa, maksudnya apa, silahkan. Ya, ini bukan modelnya ceramah, menyampaikan, kemudian di akhir jawab. Nah, ini proses belajar. Ya. Ini akan membedakan antum dengan yang lainnya. Kalau hanya ceramah saja, kalau antum duduk saja di majelis para asatidzah, itu lebih afdal, lebih banyak ilmunya. Nah, ini kesempatan kita untuk belajar bersama. Anda menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu atau bertanya, ini majalnya. Inilah kesempatan untuk kita sama-sama belajar. Di muqaddimah
sedikit kita berikan gambaran apa yang ingin beliau sampaikan di mukadimah. Ya, sama beliau menyampaikan keresahan-keresahan yang beliau jadikan alasan sebagai alasan penulisan kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi ini. Ya, sebelumnya beliau punya kitab Ta'zimul Ilmi, kemudian beliau sudah mensyarahnya karena melihat, dan ini adalah salah satu kebiasaan para ulama, ketika melihat manfaat dari ilmu ini lebih bisa dimanfaatkan ketika dia dibentuk dalam bentuk yang kecil untuk bisa dihafal para penuntut ilmu, maka mereka membuat ringkasan, dan banyak para ulama yang membuat hal demikian. Ya, buat hal demikian. Contoh yang paling sederhana saja, sifat salat Nabi punya Syekh bin Bas misalnya, atau Syekh Jibrin misalnya. Punya Syekh bin Bas ini bukan hanya sekecil ini, enggak. Itu khulas, itu kecil itu, untuk cuman saku untuk bisa dipakai. Sebenarnya ada sekitar 2 jilid. Kitab sifat salat Nabi itu sekitar 2 jilid punya Syekh bin Bas. Nah, tapi beliau ringkas sekali supaya apa? Supaya bisa dihafal atau supaya bisa dibaca dimanapun. Ini adalah kebiasaan para ulama, dan antum pun begitu. Nanti kalau antum sudah menulis tuh banyak catatan-catatan, antum ambil intisari dari apa yang antum dapatkan dari kajian-kajian yang antum datangi, buat satu tulisan yang dalam satu bentuk, ya, 2-3 paragraf, meringkas apa yang antum sudah pelajari, dan ini akan melatih otak antum. Apa yang sudah kita pelajari, dan ilmu apapun, bukan hanya ilmu agama, ya, antum mungkin bisa praktekkan, dan antum mungkin sudah praktekkan, misalnya ilmu teknik dan sebagainya. Rangkuman-rangkuman itu dibuat dalam bentuk kecil, ya, fusul-fusul atau antum ringkas. Ini lebih mudahkan dan lebih kuat dalam mengingat ilmu. Karenanya lah beliau rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, menulis ringkasan dari Ta'zimul Ilmi ini untuk mudah dihafal. Aslinya Khulasah Ta'zimul ini dihafal, tapi kalau antum menghafal, ya silahkan. Tapi tidak kita wajibkan. Harusnya kita wajibkan. Baik, insyaallah pada azan kita asam. Yang baru-baru siapa? Yang baru? Berapa orang baru? Hah? Oh, di luar ilmi. Yang mana ilmi yang baru? Oh, antum. Insyaallah. Win semua. Ada yang undri? Antum undri? Wir? Ada. Jauh kali wir ya? Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والله السليم. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة الأمر أعدت بانضباطها بمقصد الحفظ. فاستخرج